Halo pemirsa Metro TV Lampung, masih bersama saya Kristi dan masih bersama dengan Prof. Yulianto. Prof, tadi kita membahas, Prof juga bilang bahwa kita juga membantu mahasiswa yang baru-baru masuk nih. Terus bagaimana Prof untuk mahasiswa yang akan masuk ke Unila? Apakah ada pengenalan-pengenalan khusus agar mereka bisa menyesuaikan diri dari transisi masa SMA dan ke masa kuliah? Silakan Prof. Ya, gini Mbak Kristi. Jadi mahasiswa setelah diterima di Unila, itu ada satu kegiatan yaitu pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Kenapa harus dikenalkan kepada kehidupan kampus? Ya kan mereka dari SMA, Benar. belum tahu gaya-gaya kehidupan di kampus seperti apa. Makanya dalam pengenalan kehidupan kampus itu alias PKKMB mahasiswa baru itu diperkenalkan tentang persoalan-persoalan akademik dan persoalan-persoalan non-akademik. Nah, di situ ada persoalan hard skill dan juga soft skill. Jadi, hard skill bicara tentang bagaimana kuliah-kuliah di perguruan tinggi, di soft skillnya apa saja yang bisa diikuti oleh mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Nah, itu. Jadi, ya, di awal itu sudah kita ini kan. Nah, tinggal mahasiswa dengan modal itu dia bagaimana mengembangkan dirinya. Baik, jadi nggak jadi mahasiswa kupu-kupu doang ya datang pergi, tapi harus bisa mengembangkan soft skill-nya dan juga akademiknya juga harus balance ya Prof ya? Ya, justru kita mengharapkan mahasiswa kupu-kupu nggak ada lagi di Unila Iya. gitu. Oke, baik Prof. Lalu Unila juga sangat banyak sekali untuk concern nih ya, mengembangkan akademik dan juga tentunya soft skill mahasiswanya. Lalu sejauh ini Prof, apakah sudah banyak prestasi yang ditoreh oleh mahasiswa dari Universitas Lampung sendiri, Prof? Ya, berkaitan dengan prestasi mahasiswa kemudian bahwa kami sudah punya UPT PKK itu ya, unit pelaksana teknis pengembangan kewirausahaan dan karir mahasiswa. Baik. Nah, di situ kami melakukan pelatihan-pelatihan, melakukan pendampingan-pendampingan, melakukan workshop-workshop tentang pengembangan karir, tentang wirausaha, ya, dan pengenalan-pengenalan lainnya. Nah, terkait dengan prestasi, jadi untuk kan saya ini baru jadi wakil rektor bidang kemahasiswaan ini baru 2 tahun ini. Selama saya 2 tahun ini ada 190 prestasi mahasiswa yang diraih oleh mahasiswa Unila dari berbagai bidang. Nah, sayangnya kondisi tahun 2021 ini menurun gara-gara Pandemi ya, si Prof. COVID ini yang jadi memang dalam pandemi ini berbagai kegiatan dibatalkan. Karena kan sifat kegiatan kemahasiswaan kan kumpulan orang banyak tuh. Ya. Sementara peraturan PPKM Satgas Covid kan Nggak boleh sangat berkerumun, ketat, gitu nggak ya. berkerumun. Ya akhirnya beberapa itu banyak dibatalkan oleh panitia pusat. Karena penyelenggaranya adalah panitia pusat, Ya. yaitu Pusat Prestasi Nasional di bawah Kemendikbud gitu. Baik, baik. Ya. Lalu Prof, menurut Prof nih Prof ya, seberapa penting sih sebenarnya Prof, tadi Prof juga membicarakan bahwa kombinasi akademik dan soft skill ini juga sangat penting. Lalu bagaimana Prof bisa mengajak nih mahasiswa Unila, ayo kita kembangkan akademiknya, tapi soft skill-nya juga jangan dilupakan untuk terus dikembangkan. Silakan Prof. Ya, jadi kami tadi kan sudah di awal tuh supaya berkembang kita memberi sosialisasi kepada mahasiswa baru kan, supaya dia tahu bahwa Minatnya ya. kami akan membina karir Anda Ya. mulai dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masing-masing itu ada tahapan. Pada semester 1 apa yang harus dikembangkan, semester 2 apa, sampai semester 3 persiapan mereka untuk mencari pekerjaan. Nah, ini juga kami sosialisasikan pada mahasiswa baru supaya dia tahu, oh Unila itu ini ya sudah mau menata karirnya kepada mahasiswanya ya, gitu loh. Jadi dengan demikian arah dia belajar di kampus Unila, dia udah saya nanti mau Sudah ada gambaran. mau jadi inilah, saya harus ikut inilah, itulah, inilah.
yang mendukung kemampuan hard skill dia dan kemampuan soft skill dia, itu loh. Iya. Gitu Mbak Kristi. Oke, lalu Prof, tadi kan Prof juga bilang bahwa mahasiswa Unila juga boleh nih kayak career center gitu lah ya. Apakah itu sifatnya konsultasi atau seperti apa sih Prof untuk mengetahui sebenarnya karir saya ini baiknya kemana sih? Apakah ada bidang di situ untuk membantu mahasiswa Unila mengetahui ini sebenarnya karirnya pasnya di mana? Seperti itu Prof? Iya, itu unit yang memang dibentuk untuk membantu mahasiswa. Ya. Jadi mahasiswa harus dekat sama unit pengembangan karir dan kewirausahaan Jadi itu. bisa konsultasi secara langsung Memang seperti itu ya Prof? diberikan waktu untuk konsultasi. Bisa konsultasi langsung, bisa melalui WA, bisa melalui website, bisa Telegram ataupun Instagram, segala macam. Silakan. Ada persoalan-persoalan apa terkait dengan apa yang dirasakan oleh dirinya kurang berkembang gitu. Nah dengan demikian nanti dikasih solusi ataupun jalan keluarnya oleh pengelola dari pusat pengembangan karir dan kewirausahaan itu. Baik, saat ini kan pandemi nih Prof ya. Ya. Prof juga tadi mengatakan bahwa saat ini ya bidang mahasiswaan biasanya ya berkerumun gitu kan. Biasanya ya Prof ya. Cuman saat ini bagaimana solusi Prof gitu ya agar ini masih tetap bisa berjalan, mahasiswa masih tetap bisa mendapatkan ilmunya. Nah, bagaimana Prof solusi di tengah pandemi ini untuk bidang ini sendiri? Ya, memang walaupun sekarang posisinya pandemi, kegiatan harus jalan. Ya, nggak boleh berhenti. Cuman artinya seberapa besar jalannya itu tergantung kondisinya. Artinya kita bisa menggunakan daring, ya, bisa menggunakan virtual untuk berbagai kegiatan-kegiatan di bidang kemahasiswaan. Ada beberapa perlombaan-perlombaan yang dilakukan secara daring ataupun virtual. Nah itu pun sebetulnya hampir sama dengan tanpa daring ya, hanya pelaksanaannya mereka tidak langsung gitu ya. Jadi apa yang dilakukan di masa pandemi itu tetap jalan, cuman belum maksimal. Karena juga ini mempengaruhi ini juga ya motivasi mahasiswa. Mahasiswa kan senang kumpul tuh, jadi kalau kumpul kan semangatnya beda tuh. Atmosfernya beda ya Prof. Lain gitu ya, dengan melalui virtual kan, aduh kalau sama kawan kan bisa gimana gitu ya. Jadi kalau slogan di kemahasiswaan ini ya, itu di kegiatan kemahasiswaan bisa huru-hara, bisa hura-hura. Hura-hara, hura-hura. Hura-hara itu kalau demo-demo yang suka itu kan, itu huru-hara tuh kan dibikin. Kalau hura-hura itu kan kalau pertandingan menang kan heboh kan. Wah, itu. Jadi itulah yang saya bina di kampus ini gitu loh. Baik Prof, kita akan jeda terlebih dahulu ya Prof ya. Baik, pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami, Dialog Spesial akan segera kembali.